Nek brebes jajal njuk metu njuk angsuran Innova, Kak. Namu sekolah orang Rur. Apa nih? Kertas Nah ini. Walah ya wis loh. juga apa? Kae wingi sih rampungan kae. Sing saiki entuk gelar anyar. Resike kono kene. Barokah, Ron, barokah. Wis yo, guys. Mulai ya. Yo. Wis lah wong papat tuh ora apa-apa lah. Yo. Oke, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sediluk sampai jam 8 paling. Oh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, kita memasuki pertemuan yang ke-15. Sebentar lagi kita akan selesai. 15 atau 16 ini kalau nggak salah. Terakhir lagi pokoknya. Modulnya maksudnya, modulnya. Terakhir. Ya, kita masuk ke rencana tindak lanjut atau RTL yang sudah sering kita bicarakan. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasinya pertemuan 1 jam. Modenya daring atau sinkronus. Salam bahagia untuk kita semua. Salam damai sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di dalam virtual ini. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, mengumpulkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Nah ini sebenarnya kita harus harus merefleksi lah, intinya kayak sinang gambar gue selama 2 menit kita anggap ya, doa bersama. Silakan Kak Ruri pimpin doa untuk pertemuan pada malam hari ini. Kak Ruri ada tempat? Hadir. Ya silakan Kak Ruri. Urusan gimana Kak? Pimpin doa Kak Ruri. Oke, waduh. Tahu-tahu ini kan. Oh, Kak Fasil udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mari kawan-kawan untuk melaksanakan Zoom pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan berkahan dari awal sampai akhir ini, tidak ada halangan suatu apapun. Yuk. Berdaerah dilafazkan apa di kipik ini Kak? Ya. Doa mulai kita. Yuk berdoa mulai. Doa selesai. Semoga yang kita doakan semoga terkabulkan, yang sakit disembuhkan, yang sehat ya selalu sehat terus, lancar rezekinya. Amin. Amin. Monggo saya kembalikan ke Kak Fasil. Ya, terima kasih Kak Ruri. Kita mungkin doa pada pertemuan pada malam ini. Seperti biasa kesepakatan bersama, menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seluruhnya, menghargai waktu bersama, minimalkan mindset, dan sebetulnya gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ini agenda kita pada sesi ini. Yang pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL pengantar tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit. Yang keempat, dialog, diskusi dan tanya jawab 7 menit. Yang kelima, penutup.
Kita masuk ke pendahuluan yang pertama. Nah, di sini ada level 1 sampai 10 dalam persiapan belajar. Silakan kakak-kakak yang sudah hadir di sini peserta menuliskan pada forum chat level berapa persiapan belajar pada sesi ini. Silakan kakak tuliskan di kolom chat persiapan kakak pada level berapa. Tujuh Kak Akmal, loh. 5, 6 Kak Nanda, Kak Suroto, Kak Matsuri, 6. Kak Martin, 6. Oke, sudah semua. Saya ingin fasilitator secara random menanyakan kepada peserta mengapa pada level tersebut dan memberikan balik. Kenapa Kak Akmal ya level 7? Kak Akmal? Ya, cek. Silakan, kenapa Kak Akmal menuliskan di level 7? Karena level 7 masih tahap nggak terlalu atas dan tidak terlalu bawah, cukup siap. Dan kalau siap-siap banget sih enggak, tapi kan cukup. Nilai 7-an nilai-nilai cukup gitu Kak Hasil. Oke, terima kasih Kak Akmal. Apakah ada rasa bosan Kak Akmal? Gimana? Apakah ada rasa bosan kita sering? Oh, sementara masih semangat Kak Fasil, belum ada bosan-bosannya ini. Oke, untuk yang perwakilan yang level 6, Kak Rudi. Ya, Kak Rudi, Kak Rudi. kenapa? Level 6. Nah, Saya juga bingung ini, asal nulis saja level 6. Ya, mungkin di tengah-tengah lah 6 itu. Di antara 1 sampai 10. level 6 masih aman lah, masih aman. Iya, di tengah-tengah. Kalau level mau nulis level 9 kok kayaknya Terus, Excel amat gitu kan. Excel Sangat amat. siap. oke, terima kasih kakak yang sudah memberikan tanggapannya. Langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek. Terus melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kita masuk ke yang kedua, refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang kemarin. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan ya kakak, dituliskan di kolom chat. Ada 1, 2, 3, ada 3. Yang pertama ini, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan tuliskan jawaban kakak di kolom chat.
dari Kak Rudi akan lebih menarik dan semakin menambah wawasan serta saling berbagi informasi. Silakan untuk kakak-kakak yang lainnya, silakan untuk menjawab. Dari Kak Nanda, saya nilai sangat perlu kolaborasi dengan rekan sejawat karena timbal balik yang kita dapat itu kunci dalam suksesnya rencana pembelajaran ke depan. Kak Mas Rudi setuju dan lebih bagus dan menambah wawasan akan tapi lebih bagus dengan rekan satu jurusan. Hal ini berkaitan dengan tombol sesuai dengan jurusan masing-masing. Pembelajaran akan sangat efektif dan menyenangkan dari Kak Saroto. Setuju saja dari Kak Akmal. Jadi rekan lain akan memahami apa yang kita pelajari dan untuk menyamakan persepsi. Kak Martin setuju dan memang lebih baik berkolaborasi karena kita dapat berbagi praktik baik dengan rekan sejawat untuk saling mengisi antara guru PCOK. Oke, yang udah akan dijawab. Kita ke pertanyaan kedua. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apa pemahaman saya terhadap komunitas belajar yang berdampak pada pembelajaran berkelanjutan? Dan ini pertanyaan kedua, Pak. Contoh, saya belajar dengan teman-teman saya untuk berbagi untuk kegiatan KPS. Wah, ini sangat direkomendasikan karena memberikan banyak manfaat positif bagi. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Bisa di kolom chat.
bagus. Dari Kak Rudi, saling bekerja sama serta memberikan respon yang positif. Dari Kak Akmal, menyediakan ruang untuk observasi kelas dan refleksi bersama untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Adalah sangat diperlukan dalam pelibatan rekan sejawat, saling berbagi pengalaman dan pembelajaran. Dari Kak Mas Huri, bagus dan harus berperan aktif serta sebagai kolaborasi dalam pembelajaran untuk memberikan di mana kita yang kurang serta memperbaiki untuk proses pembelajaran ke peserta didik. Ketika Suroto, saya ingin menciptakan suasana diskusi dengan teman sejawat yang semua berperan aktif untuk kegiatan dalam komunitas belajar demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari Kak Martin, cukup membantu untuk menambah wawasan terkait pembelajaran sehingga dapat berdampak terhadap peserta didik. Berdampak, hanya saya masih perlu berbagi praktik baik lagi supaya dapat terdidik semakin nyata. Dari Kak Dodo, sudah lumayan berpengaruh terhadap peserta didik karena komunitas sangat baik untuk sekolah. Dari Kak Nanda, berdiskusi atau terlibat langsung dalam KBS yang kita rancang, saling tukar pikiran maupun pengalaman observasi kolaboratif sehingga nantinya akan tercipta rancangan pembelajaran yang efektif. Bagaimana dengan saling sharing ilmu baru yang kita dapatkan dari FGP ataupun dari sumber lain seperti buku paket, elektronik, YouTube dan media sosial lainnya. Wahyu sangat bagus untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar pendidik. Oke, terima kasih Kakak. Selanjutnya, bagaimana melibatkan voice choice ownership pendidik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan untuk dijawab pertanyaan ketiga di kolom chat.
maka pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBN. Dari Mas Suri sudah bisa diterapkan dan bisa diharapkan, tetapi perlu dan masih ada beberapa peserta didik yang masih kurang karena peserta didik memiliki tingkat dan karakter masing-masing. Dari Kak Akmal, melibatkan voice choice dan ownership peserta didik dalam CPL dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkontribusi dalam menentukan topik, metode kerja, dan tanggung jawab proyek secara aktif, sehingga mereka merasa memiliki kontrol atas proses pembelajaran. Dari Kak Rudi, dengan melibatkan voice, choice, dan ownership, peserta didik tidak hanya belajar secara aktif, tetapi juga merasa diberdayakan dan lebih terlibat secara emosional dan intelektual dalam proses pembelajaran. Baik, silakan dari sudah 3 yang menjawab pertanyaan nomor 3. Baik, sembari menunggu kakak-kakak yang lainnya, saya akan lanjutkan. Dan di sini ada keterampilan koki guru PJOK yang pada peserta didik. Ada tujuannya, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, kemudian pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga tentang penyampaian RTL. Ini kita mulai dari start ya. Yang pertama, pengaturan pengantar tugas. Salah satu kompetensi guru PJOK
di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG-PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu atau Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Ibu atau Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Selanjutnya, sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu atau Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG-PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi pertama, tujuan program, yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga, keterlibatan komunitas, dan yang keempat, rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi satu, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan. Kedua, notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kakak-kakak untuk tugas RTL-nya? Oke, saya lanjutkan. Yang B, rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Yang pertama, penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis melalui komunitas belajar. Tujuan khususnya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Selanjutnya, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang pertama, bentuk rencana tindak lanjut RTL. Ini ada bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Jadi nggak perlu banyak-banyak, kakak-kakak nanti bikin maksimalnya 9 slide. Kalau misalnya mau di PPT itu ya maksimalnya 9 slide saja. Dan ada komponen program. Yang pertama ada judul program atau kegiatan.
kemudian yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan program, yang keempat capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, yang keenam pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yang ketujuh rencana evaluasi, yang kedelapan kemungkinan tantangan, dan yang kesembilan penutup. Ini ada keterangannya, RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Ibu atau Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumen lainnya yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Selanjutnya, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang pertama, judul program kegiatan. Penjelasan tentang komponen, judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitannya dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2, 3, 2.3, 2.4, dan 2.5. Yang kedua, latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang, Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Selanjutnya, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, dan capaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Yang keempat, yang ketiga, tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Ini tujuannya. Dan yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian berisikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik
dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Ini capaian langkah-langkah dan hasil yang akan diharapkan untuk ya tujuan nomor 4. Saja nomor 5, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolahan. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, dan usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan. Ini gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KPS. Contoh nama proyek, yuk gerak. Joni, guru mapel PJOK. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana cara dilakukan bagian dan modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Nah, ini contohnya, kakak-kakak. Kemudian yang nomor 6, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana ibu atau bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan aset based thinking. Selanjutnya, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk tadi nomor 6 sudah. Nomor 7, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja ibu atau bapak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunikasi belajar, komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi, murid, dan sebagainya. Yang terakhir, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang ibu bapak rekomendasi untuk mengatasi tantangan itu. Ibu atau bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atau tantangan tersebut. Nah, itu penjelasan tentang komponen 1-8, kakak. Saya ulangi, komponen programnya itu terdiri dari 1, judul program atau kegiatan, kemudian latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki, kemudian rancangan evaluasi, dan kemungkinan tantangan. Yang B, aspek penilaian rencana tindak lanjut. A, tujuan program, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program, diskusi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Dan yang D, rencana evaluasi program. Selanjutnya, yang E, lini masa rencana tindak lanjut RTL. Ini yang pertama kita di penyusunan rencana tindak lanjut. Kemudian menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan notulen atau catatan, diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumentasi lain yang relevan rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi terhitung dari hari ini, besok sudah terhitung 1 hari Kakak. Kemudian penilaian RTL, setelah unggah RTL, dia akan fasilitator nilai. Kemudian yang terakhir, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Oke, di pengantar ini kita sampai ke yang keempat tentang diskusi dan tanya jawab. Silakan Kakak, adakah yang ingin ditanyakan? Mari kita diskusikan. Kak Akmal dari tempat, Kak Akmal. Tidak ada, Kak Daroto. Tidak ada, Kak Firman. Tidak ada, Kak Mas Ruri. Hadir Kak ada. Hadir Kak. Ada, Kak Miftahul Tapi Huda. hadir. Tidak ada, Kak Wahyu. Tidak ada, Kak Nanda. Hadir. Kak Hadir. Ada. Kak Siska. Hadir. Hadir. Kak Suroto. Iya, hadir. Hadir ya, hadir semua. Ada beberapa yang tidak hadir. Itu loh langsung nongol. Ya silakan Kakak. Jika ada yang ditanyakan atau sudah jelas. Yo Pak Rudi. Udah. RTL-nya harus beneran apa kita setting ini? Lain sesi nanti. Kak Rudi, gimana sih Kak Rudi itu? RTL nanti masing-masing Kakak. Direkam. Jadi jangan sama semua. Oh, iya. Kalau extra direkam ya. Isinya tadi berarti ya yang 8 ini ya. Dari judul sampai yang terakhir itu. Betul Kak Rudi, mencakup 8 itu.
Itu tadi. Yuk, Abang Matit silakan ditambahkan. 9 slide saja, nggak usah banyak-banyak. Buat Slide. 2 Bikin- apa 4 slide cukup. Bikin RTL-nya masing-masing. 9 slide. Komunitasnya nanti kita. Komunitasnya kalau nanti mau kumpul, silakan kelas ini kumpul. Di mana, Itu maksudnya. kapan, disepakati. Nah, nanti yang presentasi Gantian. menggunakan RTL-nya masing-masing. Oh, berarti yang Siap, kita bungkus. itu ya di grup tadi malam itu ya. Itu kan? Bukan Kak Rudi. Aduh, nunggu kuwi ya nih. Tak kirim, waduh mambungi. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Kita hanya 1 jam. Oke, selanjutnya saya lanjutkan pada sesi kita hari ini. Bapak atau Ibu, yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan secara tindak lanjut. Terakhir, penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Teman sih. Nah, di sini ada pantun ini. Kalau ladang banyak hama, tidak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Dicari dulu di Papua. Adon. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silakan dibalas Dik Firman pantunnya. Jangan Kak Rudi aja lah yang balas lah. Oke. Dilanjut dengan pengantar bukti karya. Ya, terima kasih. Kita sudah di penghujung pada sesi kali ini. Saya cukupkan pada pertemuan pada malam hari ini. Saya akhiri, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya malah gitu. Bukan di sesi.